Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bab 2 pidato persuasif. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang pengertian, ciri, dan sedikit tentang struktur pidato persuasif. Nah, pada pagi hari ini, pertemuan kedua, Ibu akan memperjelas struktur dan unsur kebahasaan pidato persuasif. Baiklah, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan pidato persuasif. Baiklah, yang pertama itu kita membahas struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama itu pembuka, yang kedua itu isi, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama akan kita bahas itu bagian pembukaan. Nah, pembukaan ini merupakan bagian awal dari suatu pidato. Pembukaan teks pidato itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah salam pembuka, di mana pada salam pembuka ini terdapat kalimat yaitu pengucapan salam. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera. Kemudian yang kedua itu adalah ucapan penghormatan. Nah, ucapan penghormatan di sini biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi terlebih dahulu. Kita ambil contoh dalam ruang lingkup sekolah. Nah, salam penghormatannya, ucapan penghormatannya disampaikan kepada yang lebih tinggi dulu, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Nah, contohnya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati staf TU beserta Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang saya banggakan. Nah, itulah merupakan salam atau ucapan penghormatan. Kemudian yang ketiga itu adalah ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini di mana kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga detik ini kita masih bisa berkumpul dan diberikan kesehatan. Kemudian isi, pada bagian isi itu ada inti pidato. Nah, di mana pada bagian ini merupakan bagian yang penting karena mengandung inti dari hal yang akan disampaikan dan dibicarakan. Nah, di mana di sini sang orator atau sang pembicara akan menjelaskan secara detail atau secara terperinci dan juga secara jelas mengenai materi apa yang akan disampaikan kepada audiens atau pendengar. Kemudian yang terakhir itu ada penutup. Nah, pada bagian penutup ini merupakan bagian akhir dari sebuah pidato. Nah, pidato yang baik itu biasanya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan ringkasan dari materi yang sudah dijelaskan. Nah, jadi dibuat menjadi lebih ringkas pada bagian kesimpulan. Kemudian yang kedua itu adalah permintaan maaf. Nah, di bagian permintaan maaf ini di mana kita
mengucapkan permohonan maaf kepada audiens atau para pendengar apabila ada tutur kata yang salah. Kemudian yang terakhir itu adalah salam penutup. Nah, pada bagian salam penutup ini sama seperti salam pembuka yang isinya adalah ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, selamat pagi, ataupun selamat siang. Kemudian selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama itu adalah kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Ciri-ciri kalimat aktif ini pada kata kerjanya atau fungsi predikatnya selalu berawalan me atau mem. Contohnya, Ani membuang sampah di tempat sampah. Nah, sudah dikatakan kalau di dalam kalimat aktif, subjeknya atau pelakunya adalah orang yang melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Sudah jelas di sini ya siapa yang melakukan. Di situ ada pelakunya adalah Ani sebagai subjeknya, membuang sebagai predikatnya, sampah sebagai objek di tempat sampah merupakan keterangannya. Kemudian yang kedua itu ada kata tugas. Berikut ini jenis-jenis kata tugas. Yang pertama itu ada preposisi, yang merupakan kata tugas yang terletak di depan kata yang berfungsi untuk menentukan hubungan suatu kata. Nah, beda dengan kata berimbuhan. Preposisi ini kata tugasnya dia harus memiliki kata depan. Misalnya di Jakarta. Nah, biasanya kalau kata depan ini terletak seperti keterangan tempat. Nah, kita lihat di Jakarta. Nah, kalau sudah penulisan keterangan tempat, dia harus dipisah, beda dengan imbuhan. Kalau imbuhan, misalnya dicuci. Nah, itu bukan merupakan kata depan, tetapi merupakan imbuhan. Imbuhan dengan awalan di, kata dasar cuci. Nah, jadi yang merupakan kata depan itu biasa digunakan untuk keterangan tempat di Jakarta, dari sekolah, dan ke sawah. Kemudian yang kedua itu ada konjungsi. Konjungsi ini sudah tidak asing, kita dengar yang biasanya kita kenal dengan kata penghubung. Konjungsi merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata, kalimat, maupun paragraf. Misalnya kata dan, atau, lalu, ketika, bahwa, dan lainnya. Nah, jadi bisa ya membedakan yang mana kata penghubung. Misalnya, saya dan ibu pergi ke pasar. Nah, ada kata dan. Nah, itu merupakan kata konjungsi atau kata penghubung. Kemudian yang ketiga itu adalah artikula. Artikula ini sama yang biasanya kita kenal dengan kata sandang. Nah, artikula merupakan jenis kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Misalnya dengan kata si dan sang. Nah, kita ambil contoh katanya si kecil, sang raja, sang ratu. Nah, itu merupakan artikula atau kata sandang. Selanjutnya ada interjeksi. Interjeksi biasanya kita kenal dengan tanda baca, yaitu tanda baca seru. Interjeksi merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan. Misalnya, wah, hai, oh, dan lain sebagainya. Dia menggunakan tanda seru. Misalnya saya ambil contoh kalimat, wah, cantik sekali Anda hari ini. Nah, sesudah kata wah itu harus menggunakan tanda seru karena dia mengungkapkan perasaan, menyatakan seseorang itu sangat indah. Kemudian yang terakhir itu adalah partikel penegas. Partikel penegas ini merupakan kategori kata tugas yang mengungkapkan bentuk penegasan.
Nah, menegaskan kembali, misalnya menggunakan partikel lah, kah, kan, dan lainnya. Jadi ini menggunakan partikel akhiran. Akhiran lah, kah, dan kan. Misalnya, saya ambil contoh, kalau di dalam pidato persuasif pada bagian partikel penegas ini dia menegaskan kembali supaya audiens atau pendengar itu ikut gitu kan, ikut merasakan apa sih yang akan mereka lakukan. Jadi membuat si sang pendengar itu tergugah. Nah, jadi dengan ada partikel penegasnya, yaitu misalnya, dengan demikian marilah kita membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada kosakata. Nah, kosakata itu adalah yang digunakan pada teks pidato meliputi kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, dan sinonim. Kosakata emotif ini merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi, yang menimbulkan atau membangkitkan perasaan emosi sehingga orang lain tergugah dengan ajakan yang kita sampaikan. Nah, maksudnya tuh emosi, dia semangat melakukan apa yang kita sarankan. Kemudian kosakata bidang ilmu. Nah, di dalam teks pidatonya dia ada mencantumkan bidang ilmu, baik dia ilmu fisika, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah kosakatanya menggunakan sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Yang keempat itu ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda. Namun, benda yang dimaksudkan tersebut merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh pancera indera seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan sebagainya. Misalnya keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, dan ide. Nah, di sini ada contohnya. Kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima itu adalah kata sapaan. Nah, tidak asing ya mendengar kata sapaan. Kata sapaan ini merupakan kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Misalnya menggunakan kata Anda, saudara, bapak, ibu, dan sebagainya. Misalnya kita ambil contoh pada saat kita membacakan atau menyampaikan pidato. Nah, kita menyapa terlebih dahulu audiens atau pendengar kita. Apa kabar saudara-saudara sekalian, bapak, ibu? Nah, itu merupakan kata sapaan. Kemudian yang keenam itu ada kalimat efektif. Kalimat efektif ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kesatuan gagasan, yaitu unsur-unsur kalimat yang saling mendukung sehingga membentuk kesatuan ide yang padu. Nah, jadi unsur-unsur kalimat itu saling mendukung supaya idenya padu. Kemudian yang kedua itu adalah kepaduan. Adanya hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsur pembentuk kalimatnya. Yang ketiga, kelogisan. Suatu kalimat dianggap logis apabila kalimat itu mengandung makna yang diterima akal sehat. Nah, jadi dalam kita menyampaikan pidato persuasif itu harus menggunakan kalimat efektif. Cirinya harus logis, bisa diterima audiens dengan akal sehat. Yang terakhir itu adalah kehematan. Nah, kalimat efektif itu harus menggunakan kata-kata secara efisien, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Yang terakhir itu ada ketepatan diksi atau pilihan kata. Dalam penyusunan teks pidato persuasif, diksi yang digunakan harus tepat dan disesuaikan dengan tema atau topik pidato. Jadi
antara tema, topik, dan isi di dalam pidato itu harus tepat. Diksinya harus sesuai. Jangan melenceng ke topik yang lain. Jadi sehingga tema dan topik isinya itu berbeda. Nah, jadi harus menggunakan ketepatan diksi atau pilihan kata yang sesuai. Nah, Ibu rasa sudah cukup jelas ya. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.